Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Gangguan yang pertama yaitu nefritis. Apa itu nefritis? Di sini ada gambarnya, ada ginjal normal dan ada radang ginjal. Nefritis itu bisa disebut juga dengan radang ginjal. Dan yang merah-merah ini adalah peradangannya. Ayo kita simak, apa itu nefritis? Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron terutama pada bagian-bagian glomerulus. Yang berarti bagian pada penyaringan ginjal itu mengalami kerusakan karena glomerulus itu berfungsi sebagai menyaring darah. Nah, gangguan pada nefritis ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus yang mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau nama lainnya uremia. Kemudian yang kedua, adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Gejalanya bisa dilihat kaki yang bengkak. Pada si penderita nefritis karena adanya gangguan penimbunan air tadi di kaki. Kita lanjutkan. Yang kedua ada batu ginjal. Di gambar itu terlihat batu ginjal. Apa yang terjadi bila ada batu ginjal? Maka akan terasa sakit saat membuang air kecil. Nah, batu ginjal itu sendiri adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam pelvis. Jadi pelvis itu bisa disebut dengan rongga ginjal. Gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam pelvis yang akan membentuk batu ginjal. Efeknya apa bagi tubuh? Ini sudah disebutkan bahwa batu ginjal tersebut akan menyumbat saluran kencing, sehingga akan menimbulkan rasa sakit saat membuang air kecil. Oke, selanjutnya, batu ginjal bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu terlalu banyak mengkonsumsi garam, yang kedua kurang minum air putih, dan yang ketiga itu kebiasaan sering menahan kencing. Nah, karena kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, untuk itu perlu diingatkan bahwa kita harus tetap mengkonsumsi air putih yang cukup bagi tubuh. Kemudian, mengurangi konsumsi garam, dan yang paling penting itu jangan sering menahan kencing untuk menghindari dari gangguan batu ginjal. Selanjutnya ada albuminuria. Apa itu albuminuria? Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Nah, kerusakannya pada glomerulus akibatnya ditemukan adanya protein pada urin. Jadi anak-anak, albuminuria ini yang perlu diingat adalah kerusakan pada glomerulus yang tidak bekerja secara maksimal sehingga filtrasinya terganggu. Akibatnya apa? Protein yang seharusnya masih diperlukan oleh tubuh ikut terbuang bersama urin. Kita lanjutkan, yang keempat ada hematuria. Apa itu hematuria? Ayo disimak. Hematuria adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sel darah merah pada urin. Artinya saat buang air kecil terdapat darah atau sel darah merah yang ikut bersama urin. Wah, itu mengerikan sekali ya hematuria itu. Jadi apa sih penyebabnya? Yang pertama yaitu gesekan dengan batu ginjal, dan yang kedua infeksi saluran kemih karena sering menahan air kencing. Nah, jadi sudah tahu ya, menahan air kencing itu banyak sekali menyebabkan penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi. Kebiasaannya dibuang. Oke. Lanjut. Yang kelima ada diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus ini berbeda dengan diabetes mellitus atau kencing manis.
Nah, jadi apa sih diabetes insipidus itu? Diabetes insipidus adalah penyakit yang disebabkan karena seseorang kekurangan hormon antidiuretik. Nah, jadi itu ada ilustrasinya. Seseorang yang kekurangan hormon ADH. Apa itu hormon ADH? Antidiuretik hormon. Di mana kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, si penderita itu akan sering buang air kecil terus-menerus atau yang kita kenal dengan beser. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.